Ledakan. Sebuah tangan besar yang menakutkan sepertinya menembus kehampaan yang tak berujung dan turun ke pohon ilahi Wukong dalam sekejap. Qin Chen, yang sedang duduk bersila dan berkonsentrasi dengan mata tertutup, samar-samar merasakan datangnya kekuatan ruang menakutkan. Kekuatan ruang ini sepertinya mengganggu pikirannya, memenjarakan tubuhnya, dan membuatnya jatuh ke dalam penghalang ruang angkasa yang tak terbatas, di antara yang mendengus. Dengan senandung rendah, hati Qin Chen terasa dingin dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dia membuat terobosan yang sukses dan berada dalam kondisi kesempurnaan yang menggembirakan dengan pikiran yang transparan. Dalam keadaan seperti itu, jika seseorang menyela dia secara alami akan merasa tidak puas. Berdengung. Dua lampu listrik yang menakutkan tiba-tiba keluar dari mata Qin Chen. Di hadapan semua orang, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap dunia luar. Segala sesuatu di depannya mulai terlihat. Hal pertama yang dilihat Qin Chen adalah telapak tangan besar di atas kepalanya. Telapak tangan itu berisi hukum ruang yang menakutkan, menghalangi semua makhluk hidup di 9 langit dan 10 tempat seolah-olah dia dipenjara di dunia, ingin memblokirku dengan ruang. Mata Qin Chen dingin. Pada saat ini, tangan besar ada di bawah matanya, dan semua aturan ruang beroperasi dengan sangat jelas. Setelah mengintegrasikan pohon ilahi Wukong, dan berdasarkan pemahaman aturan ruang, Qin Chen kini telah melampaui banyak hal di lautan alam semesta. Di atas kaisar ilahi, ia telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Dengan sekali pandang, seseorang dapat melihat segala sesuatu di dunia dan menerobos seluruh dunia. Setiap kekurangan dan kelemahan dalam pengoperasian aturan luar angkasa jelas dirasakan oleh Qin Chen. Dia mencibir di dalam hatinya dan langsung mengangkat tangannya. Iblis Qin telah bangun. Di dalam sangkar luar angkasa, Mo Li menunjukkan kegembiraan. Tuanku, ini tuanku. Di kejauhan, di samping nenek moyang Komodo, Saroye berteriak kegirangan. Tuanku, dia sudah bangun. Kabulu juga merasa gugup dan terlihat tidak bisa dimengerti. Adapun leluhur masyarakat naga hitam, leluhur klan bayangan, dan lainnya, mereka juga memusatkan perhatian mereka pada Qin Chen, menunjukkan cahaya. Acuh tak acuh. Karena pada saat ini, pohon ilahi Wukong di lembah di depannya telah menghilang, dan kekuatan luar angkasa khusus telah berkumpul di Qin Chen. Harta karun itu diambil oleh orang ini. Nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan memiliki mata yang dingin, dengan sedikit rasa dingin melintas di mata mereka. Ingin melawan. Melihat Qin Chen mengulurkan tangannya, Tuhan Surgawi tersenyum. Jadi bagaimana jika aku bangun? Aku masih tidak bisa melarikan diri dari gunung 5 jari ini. Dia mengejek sudut mulutnya, menurunkan tangannya yang besar. Dan tidak peduli sama sekali dengan langkah Qin Chen untuk mengambil Wukong. Pohon suci. Menurutnya, apa yang sedang dilakukan Qin Chen sekarang, saya hanya membuat gaun pengantin untuk diri saya sendiri. Melihat telapak tangan Qin Chen hendak menyentuh serangannya. Tiba-tiba, wow, aura takdir yang luas bagaikan sungai yang panjang melewati kehampaan dan menghantam tangan besar yang diulurkan penguasa surga. Dengan raungan yang keras, tangan besar penguasa surga itu terlempar. Dalam sekejap, pada saat yang sama, tangan besar Qin Chen gagal. Hah! Qin Chen berbalik dan melihat ke atas. Siapa itu? Tuhan Surgawi berteriak dengan marah, melihat ke belakang dengan mata dingin, dan berkata dengan suara dingin, siapa yang berani menghentikan saya? Menurutnya, jika seseorang tidak menghentikannya, dia akan menangkap Qin Chen di depannya. Berdengung. Dalam kehampaan di depan, sosok putih perlahan mengembun, berjalan selangkah demi selangkah, dan muncul di dunia ini dalam sekejap. Sosok berkulit putih ini,
dengan ekspresi dingin dan tubuh arogan, sepertinya telah keluar dari lukisan. Turun di antara langit dan bumi di sekitarnya. Melihat orang ini, semua orang sepertinya melihat reinkarnasi takdir mereka yang tak ada habisnya, dan melihat siklus mereka sendiri hidup dan mati. Ada perasaan bahwa hidup dan mati dikendalikan oleh orang lain. Itu, wanita yang baru saja dihubungi oleh pemimpin Iblis Kin di lautan kosmik ini. Murid Molly menyusut, menunjukkan keterkejutan. Dia menyadari bahwa sosok putih itu adalah wanita yang telah memberinya tanda untuk memasuki reruntuhan para dewa sebelumnya. Dengan kemampuan kencing di Menkin, Molly secara naluriah memahami bahwa pasti ada semacam hubungan antara wanita ini dan di Menkin. Dewa klan surgawi. Melihat sosok orang ini, murid-murid Tuhan surgawi menyusut, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Tuhan. Di saat yang sama, teriakan kejutan datang dari samping. Meng Tianhui lah yang melihat wanita berpakaian putih itu muncul. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa, dan dia berteriak dengan penuh semangat, bahkan air mata jatuh dari sudut matanya. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini untuk menyelamatkanku. Tuhan benar peduli padaku. Tubuh Meng Tianhui gemetar karena kegembiraan, dan dia sangat bersemangat. Wanita berbaju putih sepertinya baru saja menyadari kehadiran Meng Tianhui saat ini, mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu di sini juga?" Meng Tianhui tercengang, apa yang dimaksud Tuhan dengan ini? Bukankah Tuhan datang secara khusus untuk menyelamatkannya? Dia bingung di dalam hatinya, tetapi dia tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku datang ke sini dan menemukan harta karun ruang ini. Hanya saja keduanya datang nanti dan mengambil harta itu dariku. Dapat dikatakan bahwa harta itu seharusnya milik klan surgawiku. Apakah klan surgawiku menemukan benda ini?" Pertama kali, wanita berbaju putih itu mengerutkan kening. Tepat sekali. Meng Tianhui berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, jika Anda memperjuangkannya, itu adalah hal yang biasa. Ini adalah langkah yang paling adil dan masuk akal, dan sama sekali tidak ada yang salah dengan itu." Meng Tianhui mengira wanita berbaju putih sedang mencari alasan untuk mengambil tindakan, jadi dia buru-buru menjelaskan. Berdengung. Ketika penguasa klan surgawi turun, cahaya keemasan berkumpul di sampingnya, dan penguasa alam Buddha, Matahari Agung juga tiba-tiba turun ke dunia ini. Selain itu, seekor binatang komodo besar juga bergemuruh di sini. Teman kecil. Selain itu, suara gemuruh terdengar, dan seorang pria kuat paruh baya yang mengenakan jubah dan memancarkan aura kaisar ilahi turun, dengan aura mendominasi yang tak ada habisnya. Dia memandang Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, "Sahabatku, aku adalah penguasa kerajaan Yong. Kuharap aku tidak terlambat." Seluruh bidang dipenuhi dengan aura kaisar ilahi, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Petapa Agung Lan Yao, Petapa Agung Juji, Petapa Agung Baimu dan yang lainnya semuanya mengangkat kepala karena ketakutan, hati mereka bergetar hebat. Harta karun spasial ini sebenarnya telah menarik begitu banyak kaisar dewa yang kuat, dan ini terlalu mengejutkan. Ledakan di kehampaan menakutkan turun. Jelas sekali bahwa ada kaisar dewa kuat lainnya yang sedang mengamati tempat ini melalui pikiran ilahi mereka. "Dasan, kenapa kamu seperti ini?" Setelah penguasa alam Buddha Matahari Agung tiba, matanya tertuju pada biksu suci Dasan yang telah kehilangan hati kaisar dewa, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Biksu suci agung itu terkejut dan buru-buru berkata kepada penguasa alam Buddha Matahari Agung, "Tuan Alam Guru, saya juga memiliki bagian dari harta spasial ini.
Ketika bawahan saya tiba, harta spasial ini masih merupakan benda tanpa pemilik. Saya baru saja akan mengambilnya. Dia mengambilnya, tetapi orang ini mengambil hati kaisar, dan saya berharap penguasa alam akan membalaskan dendam bawahannya. Biksu suci agung itu mengarahkan jarinya ke arah iblis itu dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, aku, alam Buddha Matahari Agung, juga memiliki bagian dalam harta karun luar angkasa ini." Penguasa alam Buddha Matahari Agung mengatupkan kedua tangannya. Amitabha, penguasa alam ini harus memahami dengan jelas. Meskipun alam Buddha Matahari Agung kita tidak pandai bertarung, kita tahu sedikit tentang tinju dan tendangan. Kita tidak bisa izinkan orang luar menindas alam Buddha Matahari Agung kita. Datanglah ke puncak dunia. Penguasa alam Buddha Matahari Agung menundukkan kepalanya, matanya bersinar seperti kilat. Namun, dia tidak bertindak tergesa-gesa, dia hanya berdiri diam, mengamati situasi di depannya, terutama tindakan penguasa klan surgawi. Klan surgawi mengontrol jalan takdir. Dari tindakan penguasa klan surgawi, kita dapat melihat beberapa petunjuk takdir. Masalah Tuhan surgawi tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat penguasa alam Buddha Matahari Agung dan lainnya. Awalnya, jika hanya ada nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan, harta spasial ini pasti miliknya, tapi sekarang ada orang-orang kuat seperti Dewa klan surgawi, Master alam Buddha Matahari Agung, dan Komodo, leluhur binatang yang hadir. Dewa surgawi segera memahami bahwa tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan harta karun luar angkasa ini. Orang pertama yang mengambil tindakan adalah Dewa klan surgawi. Jika bukan karena dia mungkin telah menangkap anak itu dan mengambil harta spasial ini. Memikirkan hal ini, Dewa surgawi segera memandang Dewa klan surgawi dan berkata dengan mata dingin, "Dewa klan surgawi, mengapa Anda ingin menghentikan saya? Mungkinkah Anda juga tertarik dengan harta karun luar angkasa ini?" Nada suaranya dingin dan alisnya berkerut karena niat membunuh. Kekuatan Dewa klan surgawi tidak bisa diremehkan. Jika pihak lain bersikeras untuk terlibat, pasti akan jauh lebih sulit baginya untuk mendapatkan harta spasial ini dengan aman. Wanita berbaju putih itu melirik ke arah Qin Chen, yang tidak jauh, dengan secercah cahaya di matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, Anda terlalu banyak berpikir. Karena harta karun ruang ini sudah ada pemiliknya, bagaimana mungkin aku, Tuhan, mempunyai pemikiran tentang hal itu?" Mendengar perkataan wanita berbaju putih, semua orang yang hadir tercengang. Penguasa alam Buddha Matahari Agung juga mengerutkan kening dan memandang wanita berbaju putih. Harta karun luar angkasa sebelumnya sangat luar biasa menurut pendapat Dewa klan surgawi. Apakah dia menyerah begitu saja? Mengapa menyerah? Perlu dicatat bahwa dengan status Dewa klan surgawi, karena dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki pikiran, dia tidak akan memperjuangkannya. Jika tidak, jika tersiar kabar, klan surgawi akan kehilangan muka. Tuhan surgawi juga mengerutkan kening dan mencibir. Karena kamu sudah mengira benda ini milikku, mengapa kamu masih ingin menghentikannya? Masalahmu. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Tuhan di luar dunia, kenapa kamu tidak buang air kecil dan bercermin? Tuhan ini hanya mengatakan bahwa harta karun di ruang ini ada pemiliknya, tapi dia tidak mengatakan itu, pemilik benda ini adalah kamu. Kan? Anda. Mata Dewa Surgawi dingin, apa maksudmu? Yang lain juga memandang Dewa klan surgawi dengan heran. Maksud Dewa klan surgawi adalah bahwa meskipun harta luar angkasa ini memiliki pemiliknya, pemiliknya bukanlah Dewa surgawi, jadi siapa lagi yang bisa melakukannya? Mungkinkah anak itu
Semua orang memandang Qin Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Apakah Anda bercanda? Bagaimana mungkin seorang pemuda menjadi pemilik harta karun luar angkasa ini? Di bawah tatapan semua orang, wanita berbaju putih itu tersenyum. Teman kecil ini adalah orang pertama yang mendapatkan benda ini, dan sekarang benda itu telah diambil oleh teman kecil ini. Tentu saja, itu milik teman kecil ini. Bagaimana menurut Anda? Petik 2. Apakah ini benar-benar anak ini? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Apakah dewa klan surgawi ini sedang mengalami kejang? Teman kecil, kamu dan aku bertemu lagi. Wanita berbaju putih mengabaikan semua orang, memandang Qin Chen sambil tersenyum, dan sedikit menangkupkan tangannya.